Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Dear Watch. Video kali ini kita akan bahas satu binatang yang sangat unik. Binatang yang mampu menyerupai binatang lain untuk proses perlindungan diri. Binatang tersebut adalah ngengat tawon. Seperti kita ketahui, tawon merupakan hewan yang pada umumnya akan dijauhi oleh hewan lain ataupun manusia. Kemampuan tawon untuk memberikan sengatan menyakitkan itu menyebabkan mereka dijauhi dari binatang-binatang lain. Tawon pada umumnya memiliki tubuh berwarna loreng-loreng yang mencolok. Warna khas dan bahaya sengatan yang ditimbulkannya ini lantas ditiru oleh beberapa binatang lain untuk proses perlindungan diri. Salah satu binatang yang meniru dari tawon ini untuk proses perlindungan diri adalah ngengat tawon. Nama lengkap dari ngengat tawon ini adalah ngengat Hafner atau Hafner westmouth dengan nama spesiesnya Amata hafneri. Nama ngengat tawon jelas diberikan karena ngengat ini memiliki ciri-ciri tubuh berwarna jingga dengan loreng-loreng yang mirip menyerupai tawon. Berkat motif lorengnya, ngengat ini juga dikenal dengan nama ngengat harimau. Adapun selain tubuh loreng-lorengnya, ngengat tawon ini juga dapat dikenali dengan melihat antenanya yang berwarna hitam, serta sayapnya yang berbentuk menyerupai segitiga dan berwarna hitam dengan motif berwarna putih di tengahnya. Nah guys, ngengat tawon ini tergolong sebagai serangga yang berukuran kecil dengan rentang sayap maksimum hanya mencapai sekitar 2,5 cm saja. Tidak seperti tawon yang sesungguhnya. Ngengat tawon ini sama sekali tidak menyengat dan tidak berbahaya bagi manusia. Alasan mengapa ngengat ini memiliki warna menyerupai tawon adalah supaya musuhnya mengira bahwa ngengat ini adalah jenis tawon yang berbahaya, sehingga musuhnya tidak jadi menyerang. Nah guys, inilah yang unik. Dalam ilmu biologi, teknik pertahanan diri seperti ini dikenal dengan nama mimikri. Ciri-ciri yang lain dari ngengat tawon ini adalah ngengat tawon ini memiliki sayap berjumlah 4 helai, di mana sayap depannya berukuran jauh lebih besar dibandingkan sayap belakangnya. Namun, karena sayap depan dan belakangnya ini menyatu, maka serangga ini nampak seolah-olah hanya memiliki 2 helai sayap saja. Nah guys, itu beberapa ciri fisik dari serangga berjenis ngengat tawon ini ya. Memang ada beberapa yang mirip menyerupai tawon, tetapi serangga ini tidak berbahaya atau tidak menyengat seperti pada tawon. Nah, sehingga apabila berjumpa di semak-semak, di bunga-bunga untuk serangga jenis ngengat tawon ini, maka sudah tahu ya guys, bahwa itu adalah ngengat tawon, bukan jenis tawon. Nah guys, mari kita bahas beberapa hal yang lain mengenai serangga ngengat tawon ini. Makanan. Ngengat tawon ini hidup dari memakan nektar bunga, sehingga ia membantu proses penyerbukan bunga yang dihinggapinya. Namun berbeda dari ngengat pada umumnya, ngengat tawon jenis ini bukan hewan nokturnal yang biasa hidup atau beraktivitas pada malam hari seperti kebanyakan jenis serangga ngengat. Nah, untuk jenis ngengat tawon ini, dia biasa beraktivitas pada siang hari sehingga membantu proses penyerbukan. Habitat asli
dari ngengat tawon ini tersebar luas di negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan di Australia bagian utara. Mereka sering dijumpai di sekitar tanah persawahan karena larva dari serangga jenis ngengat tawon ini dia hidup dari memakan tanaman-tanaman di persawahan. Larvanya atau ulat dari serangga tawon ngengat ini sering memakan tanaman-tanaman dari persawahan, sehingga sedikit banyak bisa menimbulkan kerugian atau kerusakan pada tanaman-tanaman pangan tersebut. Nah guys, pada level larva ini mereka bisa menjadi hama bagi tanaman-tanaman pangan. Siklus hidup. Serangga berjenis ngengat tawon ini memiliki siklus hidup seperti pada kebanyakan jenis serangga ngengat, yaitu mengalami metamorfose yang sempurna, yang berarti ngengat ini menjalani 4 tahapan dalam siklus hidupnya, mulai dari telur, berubah menjadi larva, dan berubah menjadi pupa atau kepompong, dan terakhir metamorfose menjadi ngengat dewasa. Pada proses perkawinan, ngengat tawon jantan dan betina diketahui melakukan perkawinan dengan cara saling menyentuhkan ujung abdomennya atau perut bagian bawahnya dalam posisi saling membelakangi. Sesudah proses perkawinan, ngengat betina diperkirakan akan menaruh telur-telurnya pada tanaman yang bisa dimakan oleh larvanya. Misalnya adalah tanaman-tanaman pangan di persawahan seperti tanaman padi. Setelah telurnya menetas, ulat yang tubuhnya penuh dengan bulu akan keluar dari dalamnya. Kemudian dia mulai akan memakan tanaman-tanaman pangan. Setelah makan dan tumbuh hingga mencapai ukuran tertentu, ulat itu selanjutnya akan berubah menjadi kepompong. Sesudah beberapa lama, ngengat dewasa pun akan keluar dari kepompong tersebut. Peran ngengat tawon dalam kehidupan manusia. Pada tingkat larva, serangga ini akan menjadi hama bagi tanaman-tanaman pangan karena ia memakan daun-daun dari tanaman-tanaman pangan tersebut. Tetapi apabila dia sudah bermetamorfose menjadi ngengat tawon dewasa, maka ia akan membantu dalam proses penyerbukan tanaman, sehingga hal ini akan menguntungkan bagi dunia pertanian. Luar biasa ya guys, sangat mengagumkan dan sangat unik. Nah guys, itulah sekilas informasi mengenai serangga berjenis ngengat tawon ini yang memiliki ciri-ciri yang mirip menyerupai tawon untuk proses perlindungan diri, atau proses ini dalam ilmu biologi disebut sebagai mimikri. Cukup menarik ya guys pembicaraan kita pada kali ini. Dalam channel ini akan banyak dibahas mengenai kehidupan binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di sekitar kehidupan manusia yang sangat menarik. Nah guys, bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel ini. Oke guys, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.